Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang basic editing video ya. Nah, di sini di mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital kita masuk ke materi editing video. Nah, ini teman-teman yang akan kita pelajari di sini softwarenya adalah Camtasia ya. Di sini Camtasia ini memiliki dua fitur utama ya. Satu itu adalah Camtasia editing. Jadi kerjanya cuman ngedit-ngedit ya, ngedit-ngedit, rendering sampai berbentuk MP4 ya. Terus yang kedua adalah Camtasia recording atau capturing ya. Nah, Camtasia screen recording ini atau Camtasia recording ini fungsinya adalah merekam semua aktivitas teman-teman ya. Jadi apa yang teman-teman praktekkan di laptop itu akan direkam oleh software Camtasia recording. Nah, seperti di slide ini, nah Bapak sedang membuat sebuah tutorial editing video untuk film pendek ya. Nah, di sini Bapak menggunakan softwarenya itu adalah Adobe Premiere Pro. Adobe Premiere Pro ya, dan direkam oleh Camtasia Recording ya, dan nanti hasilnya akan diupload ke YouTube ya. Nah, ini kerjaan Bapak dulu waktu 2020 ya, bulan Ramadan kalau nggak salah ya ini. Jadi teman-teman dengan menggunakan software Camtasia ini, teman-teman bisa membuat konten-konten kreatif ya, berupa video maupun foto juga bisa ya. Nah, genrenya banyak ya, tutorial misalkan atau travel atau apapun itu bisa digunakan ini Camtasia editing maupun Camtasia screen recording. Seperti itu ya. Nah, di sini ada dua fitur utama yang tadi sudah Bapak kasih ya, spoiler di awal. Di sini Bapak menunjukkan Camtasia editing dan Camtasia recording ya. Camtasia editing ini ada di sebelah kanan ya. Ada di nomor 2. Nah, ini sebelah kanan ini. Ini adalah tampilan pertama ya ketika mau membuka Camtasia editing. Dan yang di kiri ini adalah Camtasia recording. Jadi ketika teman-teman download, install, maka teman-teman akan memiliki dua jenis Camtasia. Camtasia editing dan Camtasia recording ya. Seperti itu ya. Nah, ini tampilannya ya seperti ini. Oke, next. Nah, di sini Bapak akan ulas sedikit ya tentang Camtasia recording. Nah, bentuknya seperti ini ya ketika teman-teman membuka Camtasia recording. Nah, ini ada perbedaan dengan Camtasia editing. Jadi simbolnya itu kalau Camtasia recording itu berwarna merah, huruf C ya. C itu adalah Camtasia. Kalau teman-teman mau buka Photoshop kan simbolnya itu P sama S ya. Kalau misalkan membuka Adobe Premiere Pro, P dengan R. Terus di belakangnya itu ada background icon seperti itu ya. Nah, di Camtasia recording juga gitu. Warnanya itu merah ya, merah marun atau merah ati ya. Nah, ini ada tampilan utama si Camtasia recording. Nah, ini seperti player DVD ya. Nah, di sini ada tiga tombol utama, teman-teman. Tombol recording atau rec ini fungsinya untuk merekam dan men-stop proses recording. Jadi kalau mau mulai merekam itu pencet tombol rec ya yang berwarna merah marun. Kalau stop tinggal pencet aja lagi ya tombol merah ini. Terus di sebelah kirinya ini ada audio on. Nah, audio on ini jadi teman-teman ketika mau memasukkan ngedubbing suara, nah ini harus posisinya on ya. Harus posisinya on. Nah, tandanya itu berwarna hijau dengan tanda checklist ya. Oke, seperti itu. Lalu di sebelah kirinya ini kamera on. Nah, maksudnya ini posisi kamera jika menggunakan kamera internal laptop ini akan langsung terkoneksi ke Camtasia recording ya. Maka akan muncul gambar teman-teman ya. Jika on ini berwarna hijau dan ada tanda checklist seperti itu ya. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan kamera eksternal, misalkan punya webcam eksternal ya, misalkan Logitech atau apa misalkan ya. Itu bisa menggunakan kamera eksternal juga, tinggal nanti diarahkan. Nah, di sini ada integrated webcam. Nah, jika teman-teman menggunakan Logitech misalkan ya,
kan sekarang udah banyak yang jualan webcam eksternal ya, tinggal colokan aja ke USB port ya, lalu nanti akan terdeteksi di Camtasia ini. Misalkan kalau Logitech, maka akan muncul seperti ini ya. Tapi di sini posisinya Bapak menggunakan kamera internal pada laptop. Nah, seperti itu. Dan ini adalah Camtasia. Oh iya, ada lagi. Jadi ketika teman-teman merekam aktivitas lalu selesai, nanti akan langsung diarahkan ke Camtasia editing. Nah, ini secara otomatis seperti itu ya di Camtasia ini. Tapi nanti ini belakangan kalau untuk masalah Camtasia editing Camtasia recording nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya ya. Kita akan fokus hari ini itu di materi Camtasia editing dulu ya. Nah, di sini ada highlight ya berwarna merah, Bapak highlight dengan garis kotak ya. Nah, di sebelah kiri ini ada tools ya. Tools di Camtasia editing. Jadi kalau teman-teman tadi mendapatkan tampilan seperti ini, nah teman-teman tinggal klik new project ya. Klik new project nanti akan masuk ke tampilan interface ini ya. Di sebelah kiri ini ada tools. Nah, ini mirip kayak Photoshop ya. Kalau di Photoshop itu ada polygonal lasso, ada Mercury tool, ada move tool, terus ada magic wand tool. Nah, ini sama di Camtasia ini. Cuman ini lebih ke fungsi efek-efek ya. Efek-efeknya. Di sini ada media, annotation, transition, behavior, animation, cursor effect dan lain sebagainya. Terus di bawah ini adalah timeline ya. Ini adalah timeline. Jadi timeline ini tempat menyimpan footage yang kita akan edit ya. Musik, misalkan kita mau masukkan background, kita mau memasukkan gambar ataupun video ataupun teks. Nah, ini dimasukkannya ke timeline ya. Seperti itu. Terus yang tengah ini adalah output. Output itu jadi semua hasil yang diedit di timeline akan keluar atau akan diperlihatkan di sini di jendela output video ya. Seperti itu. Sama ini ya ketika teman-teman menggunakan Adobe Premiere Pro atau Sonic Vegas atau apa namanya kalau di Eval itu Cut Pro ya, Final Cut Pro sama juga ya seperti itu. Nah, ini adalah tempat memperlihatkan hasil dari editing videonya ya. Nanti akan semua muncul di sini ya. Terus di sebelah kanan pojok kanan atas di sudut ini ada tombol berwarna hijau dengan bertuliskan share. Ini fungsinya untuk rendering ya. Jadi kalau udah selesai mengedit dari A sampai Z, baru teman-teman harus melakukan proses rendering. Jadi proses rendering ini proses merubah hasil editan ini ke bentuk file MP4. Nah, di Camtasia ini dibatasi teman-teman hanya dalam bentuk MP4 hasil outputnya, hasil final editingnya ya. Kan ada MP4, ada DVD, ada AVI, ada 3GP, ada AMR ya. Banyak kan format video itu. Cuman kalau di Camtasia ini, yang versi ini ya, yang versi sekarang Bapak pakai, nggak tahu kalau versi yang terbaru yang 2021 Bapak belum pernah nyoba. Cuman yang versi ini outputnya itu adalah MP4 ya. Seperti itu. Nah, di sini ada keterangan audio video ya. Nah, ada track 1 di timeline ini, track 2, track 3 dan track selanjutnya ya. Terus di sini di tombol ketika teman-teman mencet tombol render atau share, maka akan masuk ke tampilan seperti ini. Ada local file ya. Perhatikan di sebelah kiri ini. Ada local file, ada screencast, Vimeo, YouTube, Google Drive dan custom production. Ini maksudnya kita bisa mengconvert atau hasilnya itu bisa ke local file. Local file ini tadi yang Bapak sudah sebutkan itu adalah MP4 ya. Nanti ukurannya macam-macam, ada 3060p, 360p, ada 480p, 720p sampai maksimal 1080p ya. Nah, teman-teman juga bisa langsung nge-upload ya ke medsos, misalkan ke Screencast, ke Vimeo, bahkan ke YouTube ya. Jadi teman-teman tinggal memasukkan username dan password medsos teman-teman di sini ya. Tentunya harus punya dulu akunnya ya.
Nah, minimal teman-teman punya Gmail ya supaya langsung bisa pakai youtube.com ya. Nah, seperti itu. Terus di sini pemilihan ukuran ya, di sini kita berbicara local file karena kita akan mempelajari ke apa, ke MP4 ya. Kita akan mengkonvertnya ke MP4 hasil bentuk renderingnya. Nah, ini kita pilih yang resolusi paling tinggi ya 1080p. Nah, nanti di yang terakhir ini ada production name. Nah, production name ini kita beri nama production name-nya apa, misalkan ceramah singkat misalkan ya. Nah, seperti itu. Pokoknya apa aja bebas ya, sesuaikan dengan tema. Terus di sini ada tombol dokumen. Nah, di sini tombol dokumen ini tempat lokasi ya, di mana teman-teman mau menyimpannya. Misalkan mau di C, mau D, mau di D, mau di E, mau di F, ataupun di directory lainnya ya. Tapi Bapak sarankan jangan menyimpan di C ya, karena kalau menyimpan di C, kalau ada apa-apa nanti susah ya balikinya lagi. Misalkan kalau di reinstall sistem operasinya nanti akan kehapus semua datanya ya. Nah, seperti itu. Oke, sudah ya, ini pengenalan secara singkat saja. Nah, mungkin Bapak akan share link downloadnya ya, udah Bapak siapkan. Jadi pertama teman-teman harus punya WinRAR ya. WinRAR-nya ini versi terbaru ya, versi terbaru Bapak udah siapin. Terus bagaimana cara menginstalnya? Nah, cara menginstalnya adalah tinggal nanti bentuknya itu WinRAR ya. Teman-teman nanti masuk ke linknya, lalu klik download. Bapak sarankan pakai IDM ya. IDM ini Internet Download Manager. Supaya apa? Supaya lebih stabil dan supaya mempercepat proses downloadnya. Nah, ada yang belum tahu di IDM ya. Jadi anak TKJ harus gaul ya. Harus gaul apa itu IDM. Nah, ini bentuknya seperti ini. Bapak share. Nah, ini adalah IDM. Bapak pakai dari 2007 ya, waktu zaman awal-awal kuliah. Sampai sekarang ini menurut Bapak paling the best ya software untuk download file-file yang ada di internet ya. Jadi kalau teman-teman kenapa sih pakai IDM? Nah, sebetulnya bisa menggunakan browser cuman itu lebih lama. Yang kedua, kadang tidak stabil ya. Tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Nah, maka itu Bapak menggunakan software pihak ketiga ya, yaitu menggunakan IDM. Nah, nggak akan dibahas lebih jauh kalau IDM ini. Kalau mau nanti Bapak kasih. Terus eh Bapak ngasih tahu cara bagaimana sih jadi ketika teman-teman pertama kali menginstal itu akan versinya itu akan terbatas ya atau trial. Nah, Bapak kasih trik. Nah, triknya gimana ya? Triknya menggunakan teknik itulah crack ya. Nanti kalian tinggal baca aja dari awal sampai akhir ya. Oke, Bapak akan share. Nah, share di kolom chat ya. Silakan teman-teman download software-software ini bagi yang belum ya, bagi yang belum punya ya. Jadi yang pertama ada Camtasia Studio. Cara installnya gampang, tinggal next 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 next, next gitu doang. Terus cara bagaimana itunya ya. Terus yang terakhir WinRAR ya. Jadi kalau nggak punya WinRAR, belum punya WinRAR, nggak akan bisa karena ini Bapak packing menggunakan WinRAR ya. Nah, seperti itu silakan buka di kolom chat ya. Oke, mungkin di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita praktikum demo ya. Atau di sini ada yang udah punya Camtasia? Bapak lupa ya harusnya malam ngasihnya. Tapi nggak apa-apa. Ini perkenalan dulu ya. Silakan bagi teman-teman mau bertanya seputar basic editing menggunakan Camtasia. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Atau kita lihat hasilnya saja? Oke, mungkin Bapak akan coba share ya hasil menggunakan Camtasia ini.
Nah, ini Bapak akan perlihatkan salah seorang konten kreator di YouTube ya. Dia menggunakan software Camtasia ini. Kelihatan ya? Di video kali ini Kelihatan, Pak. kita menanggapi beberapa komentar yang banyak banget nih request tentang bikin bumper ST nih di video kemarin tuh ya, yang tentang gua ngedit tentang timeline si ST itu ya. Ya lumayan sih, lumayan. Jadi bakalan gua buat ini video singkatnya ya. Sebenarnya itu nggak kayak susah soalnya. Jadi daripada nunggu lagi, mending kita bumper dulu. Selamat datang di channel Media, kembali lagi dengan gue Ali di sini. Dan pada kali ini gue bakalan bikinin step by step cara bikin bumpernya ST Media gitu ya. Jadi mending langsung aja nih, kita bakalan buka After Effects-nya dulu. Nah di sini gue udah menggunakan After Effects Premiere CC20 gitu ya, dengan terbarunya. Dan buat kalian yang belum punya CC20 ya it's okay gitu ya. Langsung aja kita buka New Composition di sini. Di sini kita tulis saja bumper untuk namanya. Dan untuk resolusi, Nah, jadi dia bercerita kalau kita membuat animasi 4K, bumper video cuma di sini konten sama aja gitu. Jadi gue bakal menggunakan tutorialnya. filenya dengan resolusi 1080. Jadi ntar tinggal sesuaiin aja lah. Kalau kalian mau bikinnya 4K ya silakan, tinggal atur aja resolusinya. Nah di sini udah keluar nih bumper di sini, dan di bawahnya pun juga udah kelihatan nih di sini timeline buat si bumpernya. Dan selanjutnya itu kita bakalan masukin contohnya dulu ya. Jadi contoh yang gue bakal mau tunjuk buat dibikin itu kayak gimana. Nah di sini gue udah nyiapin 3 file. Di sini ada logo ST Media, ada lagu bumpernya si Back in the Day, sama bumper ST Media buat contohnya gitu ya. Jadi tinggal blok aja semuanya, kita drag and drop ke After Effects-nya. Nah ini kalau buat ini sebenarnya gue mau kasih contohnya dulu ya. Jadi intinya tuh bakal jadi seperti ini. Nah ini agak lemot, it's okay karena masih baru dibuka jadi rendering gitu ya, biasa. Di sini kira-kira tuh cuma selesai di detik ke-6 doang. Jadi kita klik startnya di stopwatchin, dan untuk di 2,5 detik atau di 2:15 frame gitu ya, kita taruh lagi di sini 100%. Nah, jadi kayak gini animasinya. Nah untuk posisi sebenarnya disesuaikan aja. Jadi kalau akhirnya itu bakal muncul di bawah dan animasinya. Nah jadi tuh di motion sini nih yang membuka si motion graphic si backgroundnya itu jadi lebih kayak ada blur gitu ya, efek blur gitu ya. Nah di sini udah mulai aman, lebih produktif. Detik keempat dia geser, dan gesernya pun juga smooth lagi ya, ada motion blur. Udah jadi bumpernya. Oke, itu contoh dari ini pembuatan konten kreatif ya dengan genre tutorial ya. Oke, bismillah. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengedit ya, basic editing ya, menggunakan Camtasia editing. Nah, pertama-tama kalian buka Camtasia-nya. Nah, di sini adalah tampilan interface Camtasia editing ya, yang sudah dibuka. Lalu di sini perhatikan di tools, di media. Di sini tempat menyimpan file-file footage. File-file footage berupa foto, video maupun audio ya. Nah, coba kita import. Nah, di sini kita akan coba import video basic editing ya. Nah, di sini adalah footage videonya. Nah, kita coba latihan dulu ya. Skenario-nya ada 2 buah video. Ada dua buah video. Ntar ada kesalahan nih. Kok hilang ya? Oh ini.
Oke, ini ada 2 footage ya. Kalian nanti bisa praktekkan. Ada 2 buah footage. Kita akan bikin sebuah skenario ya, teman-teman. Nah, di sini ada 2 footage, perhatikan. Ada saklar, maaf bukan saklar ya, colokan listrik ya. Terus ada 1 buah bohlam lampu. Jadi skenario-nya adalah ketika kita akan memasukkan steker ke colokan listrik, maka lampu si bohlam ini akan langsung menyala ya. Nah, di sini kita akan pelajari tentang trimming atau cutting ya. Oke, kita akan drag. Caranya gimana? Kita akan drag. Di sini ada gambar colokan listrik. Nah, di sini perhatikan. Coba kita play. Nah, ini adalah adegan footage seseorang yang sedang ingin menyalakan lampu bohlam ya. Nah, di sini ada timeline, terus ada slider ya. Ini fungsi slider adalah untuk menentukan posisi kita sedang di mana ya pada timeline. Misalkan lagi di sini berarti kita sedang berada di detik ke-6 ya, 21 mili detik ya. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara memotong video ya. Nah, di sini coba kita lihat. Nah, geser-geser. Nah, pas di sini kita akan membuang atau menghilangkan bagian yang paling kiri ya. Di sini perhatikan kita zoom in. Nah, ini posisinya di sini ya, ada garis putih. Garis putih. Nah, di sebelah kiri kita akan hilangkan ya. Karena ini footage yang tidak akan dipakai. Ada 2 cara ya. Dengan cara pertama itu adalah menggeser, set. Nah, seperti ini. Atau dengan cara memotongnya. Dengan cara split. Nah, di sini ada tombol split. Perhatikan. Shortcutnya itu adalah S ya. Nah, terserah mau menggunakan cara split atau cara mendrag ya. Kalau kita coba split. Nah, ini footage ini terbagi 2 ya. Nah, seperti ini. Paham ya? Nah, ini tergantung dari selera kalian mau menggunakan cara apa ya. Tergantung kondisi kalau menurut Bapak ya. Kita coba drag aja pakai cara yang pertama. Lalu kita geser ke awal ya. Nah, di sini berarti ya. Nah, di sini kita coba hilangkan yang bagian kiri ya. Tek. Nah, seperti ini. Tek. Nah, pas ketika masuk ke lubang listrik, nah, kita coba hilangkan ya. Caranya drag yang paling kanan ini ke arah posisi slider yang ada garis putihnya. Tek. Nah, ini akan hilang. Tek. Nah, nanti kita akan sambung dengan bola bohlam ini ya. Kita coba drag lagi ke timeline. Nah, kita atur lagi footage yang tidak akan dipakai kita akan buang ya. Perhatikan, kita coba lihat. Nah, seperti ini. Jadi jangan terlalu lama ya, teman-teman. Jadi ketika dimasukkan ke listrik langsung nyala ya. Nggak mungkin ada delay ya. Kalau secara realitanya itu ketika teman-teman mencet tombol saklar atau memasukkan steker itu pasti listrik nyambung ya. Langsung nyambung seperti itu ya. Coba kita lihat di sini. Nah, dari sini ya, awalnya kita geser, hilangkan, lalu kita tarik ke patahan atau potongan yang tadi ya. Coba kita play. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini meredup kembali. Nah, ketika posisi meredup, ada adegan mencabut si listriknya ya. Jadi kita coba di sini kita akan potong ya. Nah, pas meredup di sini kita akan potong ya. Kita split. Nah, split ini jadi terbagi 2 ya. Coba perhatikan. Si bohlam ini terbagi 2 ya karena sudah dipotong tadi oleh split ya. Nah, kita coba geser ke kanan ya, geser ke kanan. Lalu kita masukkan lagi si footage yang awal tadi ya. Si footage yang awal tadi kita akan coba
masukkan lagi ya, pas posisi ketika mencabut si steker listriknya. Nah, seperti ini. Nah, ini pas. Nah, pas di sini ya. Nah, di sini kita akan potong yang bagian kiri atau kita akan hilangkan yang bagian kiri ya. Tek, lalu masukkan ke potongan yang tadi yang si lampu. Lalu kita sambungkan si bohlam lampu yang tadi yang sudah dibagi dua tadi ya. Nah, coba kita preview dari awal ya. Perhatikan teman-teman. Nah, ini nyala lalu dicabut. Nah, seperti ini. Ini adalah dasar dari trim ya, ngetrim ya, motong-motong. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak, kita akan lanjut ke project selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada ya? Oke, berarti paham? Kita lanjut ke pembuatan konten video ceramah. Bapak sudah share di kolom chat link-link downloadnya, jadi download semua. Nanti sambil Jumatan ya, kalian biarin aja komputernya. Nah, oke, kita coba delete lagi. Nah, di sini kita akan masukkan ceramah ya, tapi audionya dulu ya. Di sini ada ceramah yang sudah Bapak kasih ke kalian ya di kolom chat. Nah, lalu di drag di track 1. Nah, coba kita play dari awal. Apakah kedengaran suaranya? Halo? Enggak, Pak. Waduh. Contoh kita mau pergi. Dalam Islam sebelum berangkat itu dianjurkan berdoa. Kedengaran ya? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi Kedengeran, Pak. la haula Kedengeran. wala Nah, ini quwata. adalah sebuah video, sebetulnya ya video yang Bapak ambil audionya aja. Nah, kita akan masukkan footage. Di sini ceramahnya itu tentang keutamaan berdoa ya, berdoa sebelum sebelum pergi ya dari rumah. Jadi ketika sebelum pergi lalu ketika berangkat ada doanya ya. Nah, seperti itu. Nah, kita akan coba masukkan footage. Nah, teman-teman footage-nya udah Bapak kasih, tapi nanti ketika teman-teman Bapak kasih tugas itu jangan sama ya. Kalian boleh tambah footage yang lebih kreatif tentunya. Kalau konten ceramah nggak boleh pakai yang video-video yang nggak baik ya. Jadi ketika ada kata-kata berdoa, berarti nanti ada orang yang sedang berdoa atau ada orang yang sedang sholat atau ada orang yang sedang menangis misalkan ya. Terus ada ketika si penceramah bercerita tentang di perjalanan, berarti nanti ada orang yang sedang berjalan ya. Entah itu lagi traveling, entah itu lagi naik motor. Pokoknya yang berhubungan dengan apa yang dikatakan orang tersebut ya yang sedang berceramah. Oke, sekarang kita akan masukkan footage. Kita masukkan footage. Nah, ini ada orang yang sedang berdoa ya. Lalu masukkan ke track. Lalu kita coba scale. Nah, coba kita scale. Nah, seperti ini. Nah, lalu coba kita play. Pertanyaan. Nah, ini ada audionya ya. Mana yang Ada audionya, bawaan dari video footage-nya. Kita akan mute. Bagaimana cara nge-mute-nya? Nah, teman-teman di sini ketika teman-teman ngeklik si footage ini, maka akan muncul di sini properties video dan ada sound audionya ya. Nah, di sini musim play footage ya. Teman-teman tinggal atur ke 0% si gain-nya supaya tidak ada suara pada footage yang tadi di-download ya. Coba kita play. Nah, ini ada, mana yang lebih baik? kita akan hapus ya bagian yang ada watermark ya. Nah, seperti ini coba kita play. Pertanyaan. Nah, kita akan hapus lagi. Nah, seperti ini. Mana yang lebih baik? Keyakinan dulu
baru ikhtiar atau ikhtiar dulu baru yakin? Waduh. Contoh kita mau pergi dalam Islam sebelum berangkat Nah, itu ini ada yang kurang dianjurkan nggak menurut berdoa, teman-teman? Bismillahi tawakkaltu Nah, kalau menurut Bapak 'alallahi ini kurang la ada haula suara back sound wala ya. quwwata. Nah, kita akan coba beri back sound supaya lebih dramatis ya. Supaya lebih dramatis. Nah, kita coba berikan back sound inspiration ya. Kita akan coba berikan back sound inspiration. Nah, coba kita masukkan. Nah, di sini ya. Ini track 3 itu adalah audio. Coba kita play. Pertanyaan, mana yang lebih baik? Keyakinan Nah, ini suaranya dulu terlalu mendominasi ya, ikhtiar teman-teman. Kita akan perkecil audionya ya. Tinggal diklik si track audio ini. Lalu kita beri 25% ya, 25% untuk volumenya. Nah, coba kita play. Pertanyaan, mana yang lebih baik? Keyakinan dulu baru ikhtiar Nah, seperti atau ini. ikhtiar dulu baru Ini yakin? menambah kesan dramatis ya, teman-teman. Nah, setelah itu coba kita perbaiki audio yang ceramah ini. Nah, kita akan naikkan volumenya menjadi 150% ya. Caranya tinggal diklik si track ceramah ini. Lalu coba kita beri 150%. Coba di play. Contoh kita mau pergi dalam Islam sebelum berangkat itu Ini dianjurkan agak berdoa, besar, kita coba kurangi Bismillahi 20%. tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Ini sebelum pergi nih. Hati dulu yakin bahwa Allah lah Nah, coba kita perkecil lagi menjadi 15% ya. satu-satunya pemberi petunjuk. Bismillahi, dengan nama Allah tawakkaltu, saya bertawakal kepada Allah, 'alallahi la haula wala Coba kita quwwata, percepat. yakinannya. Nah, ini ada yang gini ya, kita hilangkan. Nah, di sini teman-teman perhatikan ceramahnya ini sampai sini, sampai 5 menit, tapi videonya ini sampai 4 menit ya. Berarti ini ada bolong, dan sama ya ketika di track backsoundnya juga ini bolong. Nah, kita coba sambung lagi ya. Sambung lagi si video yang bolong ini dengan footage yang lainnya ya. Nah, coba kita hilangkan dulu, ini ada watermarknya. Nah, dari sini coba kita, di sini ada footage. Nah, di sini ada. Pun semuanya mulia Nah, kita hapus audionya menjadi 0%. bahkan oleh yang lain-lain, sahabat-sahabat lain, walaupun semuanya mulia para sahabat ini. Khalid bin Walid itu hampir sepanjang hayatnya bertempur, tapi tetap Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Seperti ini, dan ini musiknya juga kita akan sambung lagi, kita duplikat aja, di copy, caranya di copy lalu dipaste ya. Lalu sambungkan ke track yang tadi yang bolongnya, tapi kita hapus bagian yang awal ya, supaya langsung ke ending. Nah, di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Coba kita play. tinggi sekali, tertinggi itu, tidak bisa dikalahkan oleh yang lain-lain, sahabat-sahabat lain, walaupun semuanya mulia para sahabat ini. Khalid bin Walid itu hampir sepanjang hayatnya bertempur, tapi tetap Abu Bakar As-Siddiq. Nah, beliau juga tidak terbunuh, tapi beliau tetap paling tinggi derajatnya karena keyakinannya ini. Oke, terus selanjutnya kita akan beri subtitle ya. Subtitle ini fungsinya untuk menambah lebih fokus ya. Jadi orang lebih tertarik untuk menonton videonya ya. Nah, di sini perhatikan di more ini ada namanya caption ya. Teman-teman bisa memberikan caption di sini untuk membuat subtitle.
Jadi setiap ada yang dikatakan nanti muncul teks subtitle ya. Misalkan di sini ya. Coba kita play. Pertanyaan. Nah, di sini ada kata pertanyaan, berarti klik add caption lalu ketik pertanyaan. Tanda seru ya. Oke, coba kita play di sini. Ini udah masuk ke Pertanyaan. track ya, track 4. Nah, pertanyaan berarti di sini geser si track subtitlenya. Pertanyaan. Nah, ini kurang. Coba kita geser lagi ke kiri. Coba play. Pertanyaan. Nah, langsung kita hapus yang tidak. Pertanyaan. Nah, seperti ini. Mana yang lebih baik? Nah, mana yang lebih baik berarti sampai sini ya. Berarti klik lagi caption ya. Mana yang lebih baik? Karena seru ya, karena pertanyaan. Nah, mana yang lebih baik? Coba kita hapus. Play. Mana yang lebih baik? Nah, Mana yang lebih baik? Keyakinan dulu. keyakinan dulu. Nah, Keyakinan dulu. berarti sampai sini keyakinan dulu. Add caption. Nah, di sini drag. Nah, seperti ini. Ini cukup lumayan juga ya. Nah, play. Keyakinan dulu. Baru ikhtiar. Baru ikhtiar. Di sini berarti ya. Baru ikhtiar. Nah, coba kita play. Baru ikhtiar. Atau ikhtiar dulu baru yakin. Atau ikhtiar dulu baru yakin. Berarti klik lagi ya pas di sini. Atau ikhtiar dulu baru yakin. Coba play. Atau ikhtiar dulu baru yakin. Nah, seperti itu. Sampai lanjut ke track yang durasinya terakhir ya. Jadi seperti itu cara membuat subtitle. Pertanyaan. Mana yang lebih baik? Keyakinan dulu baru ikhtiar atau ikhtiar dulu baru yakin? Nah, oke, kita save dulu. Save namanya konten ceramah basic editing 01. Lalu save. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara ngerender. Nah, untuk ngerendernya pastikan di sini sudah selesai editingnya. Lalu kita harus tahu durasinya berapa menit nih. Ini sampai durasinya 5 menit 26 detik. Nah, di sini ada warna hijau dan warna merah pada slider. Nah, kita coba klik yang warna merahnya ke arah posisi yang paling terakhir ya pada video. Lalu yang hijau ini kita arahkan ke yang awal. Nah, seleksi ini adalah bagian yang akan diproses rendering ya. Caranya gimana? Udah diseleksi seperti ini, berarti yang di luar seleksi ini nggak akan dirender ya, kosong. Nah, di sini di sebelah kanan pojok ada tombol share, klik share, lalu klik local file. Nah, di sini jangan takut, close aja jika ada notif seperti ini. Nah, di sini di welcome to the Camtasia Production Wizard kita coba rubah ke MP4 up to 1080p, lalu klik next. Oke, coba ini ada apa? Nah, coba next. Nah, di sini beri nama, udah diberi nama ya. Lalu posisinya coba arahkan ke lokasi di mana menyimpan hasil dari ekspor videonya ya. Nah, di sini. Lalu save. Lalu klik finish. Klik yes ya. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana proses renderingnya ya, teman-teman. Semakin lama durasi video, maka akan semakin lama proses renderingnya. Baik, nanti kita coba lihat hasilnya seperti apa ya. Oke, teman-teman, hasil yang dihasilkan seperti ini ya. Coba kita cancel.
Save dulu ya. Nah, kita akan coba lihat hasilnya yang udah jadi ya. Nah, ini adalah Nah, kita coba lihat hasil yang sudah berhasil di render. Pertanyaan, Nah, ini adalah hasil dari mana yang lebih proses baik? Keyakinan render dulu, ya. baru ikhtiar, atau ikhtiar dulu baru yakin? Nah, baik teman-teman, semoga pertemuan hari ini bermanfaat dan semoga di Contoh minggu kita selanjutnya mau kita pergi kembali dalam lagi dapat Islam, bertemu di sebelum mata berangkat pelajaran itu dianjurkan simulasi dan berdoa, komunikasi digital, basic editing ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan yang mau sholat wabarakatuh. Jumat, persiapan sholat Jumat ya, karena kita berbeda waktu nih, Bapak di Pulau Jawa bagian barat ya, teman-teman pasti beda-beda lokasinya. Terima kasih ya, nanti jangan lupa jam 1 ada seminar ya tentang motivasi dalam belajar ya di masa pandemi ini ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga semuanya sehat selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.